Apakah ayah bunda kesulitan berjalan? Tahukah ayah bunda, dengan 10 latihan ringan ini, kesulitan jalan bisa berkurang secara signifikan? Yuk, tonton sampai habis dan temukan rahasia mudah untuk berjalan lebih lancar dan kuat meski usia sudah lanjut. Halo ayah bunda, selamat datang di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas 10 latihan ringan yang sangat cocok untuk lansia yang kesulitan berjalan. Jangan lupa, klik tombol subscribe, like video ini jika bermanfaat, tulis komentar pengalaman ayah bunda, dan share ke keluarga atau teman yang membutuhkan. Yuk, langsung kita mulai. Seiring bertambahnya usia, banyak lansia mengalami berbagai tantangan dalam menjalani aktivitas sehari-hari, salah satunya adalah kesulitan berjalan. Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti melemahnya otot, kekakuan sendi, gangguan keseimbangan, hingga kondisi kesehatan tertentu seperti artritis atau neuropati. Kesulitan berjalan bukan hanya membuat aktivitas menjadi terbatas, tapi juga meningkatkan risiko jatuh yang dapat berakibat serius pada kesehatan dan kualitas hidup. Namun, kabar baiknya adalah kondisi ini tidak harus dibiarkan berlanjut tanpa usaha. Dengan latihan fisik yang tepat dan teratur, kekuatan otot dan kelenturan sendi dapat ditingkatkan, sehingga mobilitas lansia pun membaik. Bahkan latihan ringan yang dilakukan secara konsisten di rumah dapat memberikan perubahan signifikan, membuat lansia lebih percaya diri bergerak, mengurangi rasa sakit, dan menjaga kesehatan secara menyeluruh. Dalam video ini, kami akan membagikan 10 latihan ringan yang sangat cocok untuk lansia yang mengalami kesulitan berjalan. Latihan ini dirancang khusus supaya mudah dilakukan tanpa alat khusus, aman, dan efektif untuk memperkuat otot-otot utama yang mendukung kemampuan berjalan. Mulai dari latihan angkat tumit, mengayunkan kaki, hingga latihan keseimbangan, semuanya akan dijelaskan langkah demi langkah agar ayah bunda atau orang tua di rumah bisa langsung mencoba. Penting untuk diingat, setiap latihan harus dilakukan dengan perlahan dan penuh kontrol agar otot dapat terlatih dengan baik tanpa risiko cedera. Selain itu, konsultasi dengan dokter atau fisioterapis tetap dianjurkan sebelum memulai program latihan, terutama bagi lansia yang memiliki kondisi medis tertentu. Mari kita mulai bersama, berkomitmen untuk menjaga kesehatan dan mobilitas, karena berjalan dengan nyaman dan aman adalah kunci agar lansia bisa tetap aktif, mandiri, dan menikmati hidup dengan penuh semangat. Yuk, simak 10 latihan ringan yang bisa ayah bunda lakukan di rumah dan rasakan manfaatnya. Sebelum kita mulai latihan pertama, jangan lupa ya untuk subscribe channel ini supaya ayah bunda gak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya seputar kesehatan dan kebugaran lansia. Yuk, langsung kita mulai dengan latihan pertama yang sangat penting, yaitu angkat tumit. Latihan angkat tumit adalah salah satu gerakan sederhana namun sangat bermanfaat bagi lansia yang mengalami kesulitan berjalan. Otot betis memainkan peran penting saat kita berjalan, terutama dalam mendorong tubuh ke depan dan menjaga keseimbangan. Namun, seiring bertambahnya usia, otot ini bisa melemah dan membuat langkah menjadi kurang stabil. Dengan rutin melakukan latihan angkat tumit, otot betis akan menjadi lebih kuat dan membantu mengurangi risiko terpeleset atau jatuh. Cara melakukannya sangat mudah dan bisa dilakukan di rumah. Lansia cukup berdiri dengan posisi tegak, lalu pegang kursi atau dinding sebagai penyangga agar lebih stabil dan aman. Kemudian, angkat tumit perlahan hingga berat badan bertumpu pada ujung jari kaki. Tahan posisi ini selama 3-5 detik, untuk memberi waktu otot berkontraksi dan menguat. Setelah itu, turunkan tumit secara perlahan hingga kembali menyentuh lantai. Ulangi gerakan ini sebanyak 10 hingga 15 kali, sesuai kemampuan. Latihan ini tidak hanya memperkuat otot betis tapi juga membantu melatih keseimbangan tubuh.
Bagi lansia yang merasa takut jatuh saat berjalan, rutin latihan angkat tumit dapat menambah rasa percaya diri dan kestabilan saat melangkah. Penting untuk melakukan gerakan dengan perlahan dan terkontrol. Jangan terburu-buru agar otot benar-benar terlatih dan risiko cedera dapat diminimalkan. Bagi yang baru mencoba, lakukan latihan ini di pagi hari atau setelah pemanasan ringan. Kalau ada rasa nyeri atau tidak nyaman, sebaiknya berhenti dan konsultasikan ke dokter atau fisioterapis. Dengan latihan rutin, kekuatan otot betis akan meningkat, berjalan jadi lebih lancar, dan aktivitas sehari-hari terasa lebih mudah. Setelah kita menguatkan otot betis dengan latihan angkat tumit, sekarang saatnya memperkuat otot bagian depan kaki agar langkah jadi lebih lancar. Ini dia latihan angkat jari kaki yang gak kalah penting untuk ayah bunda coba. Latihan angkat jari kaki ini bertujuan menguatkan otot bagian depan kaki, yang seringkali kurang diperhatikan namun sangat penting untuk mencegah tersandung dan jatuh. Pada lansia, otot-otot ini bisa melemah sehingga jari kaki sulit terangkat saat melangkah, yang berisiko menyebabkan terpeleset. Dengan rutin melakukan latihan ini, gerakan berjalan jadi lebih lancar dan aman. Cara melakukannya sederhana, lansia cukup berdiri tegak dengan posisi stabil. Bisa berpegangan pada kursi atau dinding agar tidak kehilangan keseimbangan. Angkat jari-jari kaki ke atas, sementara tumit tetap menempel pada lantai. Tahan posisi ini selama 3-5 detik untuk merasakan otot-otot bagian depan kaki berkontraksi dan bekerja. Setelah itu, turunkan jari kaki perlahan-lahan ke posisi awal. Gerakan ini diulang sebanyak Oktober 15 kali dalam satu sesi latihan. Penting untuk dilakukan dengan gerakan lambat dan terkontrol agar otot bisa terlatih dengan maksimal. Jika dilakukan secara rutin 3-5 kali seminggu, otot depan kaki akan semakin kuat, sehingga langkah kaki tidak tersangkut dan risiko jatuh bisa diminimalkan. Selain mencegah jatuh, latihan ini juga meningkatkan sirkulasi darah di area kaki dan membantu mengurangi rasa kaku yang sering dialami lansia. Jangan lupa, sebelum melakukan latihan, lakukan pemanasan ringan untuk menghindari cedera. Jika merasa nyeri atau ada keluhan khusus, konsultasikan ke ahli fisioterapi atau dokter. Kekuatan otot depan kaki sudah mulai terasa? Selanjutnya kita perlu melatih kelenturan dan keseimbangan dengan latihan mengayunkan kaki. Ingat, jangan lupa subscribe channel ini supaya makin banyak tips sehat dan latihan mudah yang bisa ayah bunda ikuti. Latihan mengayunkan kaki adalah gerakan dinamis yang membantu meningkatkan kelenturan dan kekuatan otot kaki sekaligus melatih keseimbangan. Untuk lansia yang kesulitan berjalan, menjaga kelenturan sendi dan otot sangat penting agar langkah tetap bebas dari rasa kaku dan gerakan menjadi lebih lancar. Caranya mudah, lansia cukup berdiri dengan posisi tegak, berpegangan pada kursi atau dinding sebagai penyangga agar tetap seimbang. Kemudian ayunkan satu kaki ke depan dan ke belakang secara perlahan dan terkontrol. Gerakan ini melatih otot paha depan dan belakang serta pinggul, yang sangat berperan dalam gerakan berjalan. Setiap kaki diayunkan sebanyak Oktober 15 kali. Usahakan tidak melakukan gerakan terlalu cepat agar otot dan sendi tidak cedera. Latihan ini tidak hanya melatih otot tapi juga mengasah keseimbangan dan koordinasi tubuh, dua hal yang sangat penting untuk mengurangi risiko jatuh saat berjalan. Selain itu, latihan ini membantu memperbaiki postur tubuh dan meningkatkan stabilitas, sehingga berjalan menjadi lebih nyaman dan percaya diri. Lansia bisa melakukan latihan ini sebagai bagian dari rutinitas pagi atau sore, dan sangat baik bila dikombinasikan dengan latihan lainnya untuk hasil optimal. Setelah kaki lebih lentur dan seimbang, saatnya menguatkan otot paha dan pinggul yang sangat dibutuhkan untuk berdiri dan berjalan dengan stabil melalui latihan duduk turun dan berdiri.
Latihan duduk turun dan berdiri adalah latihan kekuatan fungsional yang sangat efektif untuk memperkuat otot paha, pinggul, dan meningkatkan keseimbangan. Latihan ini penting karena seringkali lansia merasa kesulitan saat harus bangun dari duduk atau kursi, yang bisa menyebabkan kecelakaan jatuh jika tidak dilakukan dengan benar. Untuk melakukan latihan ini, lansia duduk di kursi yang kuat dan stabil dengan posisi punggung tegak. Kemudian, dengan menggunakan kekuatan otot kaki, berdirilah perlahan tanpa menggunakan tangan jika memungkinkan. Setelah berdiri, turunkan tubuh kembali ke posisi duduk dengan kontrol agar otot tetap bekerja maksimal dan tidak cedera. Ulangi gerakan ini sebanyak 10 kali dalam satu sesi latihan. Jika merasa berat, bisa dilakukan bertahap mulai dari 5 kali dan ditambah seiring waktu. Latihan ini membantu meningkatkan kekuatan otot yang diperlukan untuk berbagai aktivitas sehari-hari seperti bangun dari tempat tidur, kursi, atau toilet. Melakukan latihan ini secara rutin membantu lansia tetap mandiri dan mengurangi ketergantungan pada orang lain. Selain itu, latihan ini juga melatih keseimbangan sehingga risiko terjatuh berkurang. Jangan lupa lakukan perlahan dan konsultasikan jika ada rasa sakit saat latihan. Kekuatan otot sudah bertambah. Sekarang kita lanjut ke latihan menggulung pergelangan kaki untuk menjaga kelenturan dan mengurangi risiko keseleo saat bergerak. Pergelangan kaki yang lentur dan kuat sangat penting untuk menjaga stabilitas saat berjalan. Latihan menggulung pergelangan kaki membantu melenturkan sendi dan menguatkan otot-otot sekitar pergelangan, sehingga mengurangi risiko keseleo dan jatuh. Lansia dapat melakukan latihan ini dengan duduk di kursi yang nyaman. Angkat salah satu kaki hingga sejajar dengan lutut lainnya. Kemudian, putar pergelangan kaki secara perlahan searah jarum jam sebanyak 10 kali. Kemudian balik arah sebanyak 10 kali. Setelah selesai, ganti kaki dan ulangi gerakan yang sama. Latihan ini aman dan mudah dilakukan, serta membantu memperbaiki sirkulasi darah di kaki. Jika dilakukan secara rutin, pergelangan kaki akan menjadi lebih lentur dan stabil. Ini sangat penting terutama bagi lansia yang sudah mulai mengalami kekakuan sendi atau nyeri kaki. Perlu diperhatikan untuk tidak memaksakan gerakan jika terasa sakit. Jika ada riwayat cedera pada kaki atau sendi, konsultasikan dulu dengan dokter atau fisioterapi sebelum melakukan latihan ini agar aman dan tepat. Dengan pergelangan kaki yang lebih lentur, latihan jalan di tempat akan membantu memperkuat otot kaki sekaligus meningkatkan stamina dan koordinasi tubuh. Yuk, kita coba sekarang. Latihan jalan di tempat sangat berguna untuk meningkatkan kekuatan dan koordinasi otot kaki tanpa harus keluar rumah. Ini latihan kardiovaskular ringan yang membantu memperbaiki stamina dan kelenturan tubuh lansia. Untuk melakukannya, lansia berdiri tegak dengan posisi stabil, bisa berpegangan pada kursi jika diperlukan. Kemudian, angkat lutut setinggi mungkin sambil berjalan di tempat selama 1 menit. Usahakan gerakan berjalan di tempat tetap terkontrol dan tidak terburu-buru. Setelah 1 menit, istirahat sebentar dan ulangi 2-3 kali. Latihan ini membantu memperkuat otot paha, betis, dan pinggul, serta melatih keseimbangan dan koordinasi gerak tubuh. Selain itu, jalan di tempat juga meningkatkan denyut jantung dan pernapasan secara ringan, sehingga menjaga kebugaran jantung. Lakukan latihan ini secara rutin beberapa kali dalam seminggu untuk hasil optimal. Jika merasa capek, kurangi durasinya dan tingkatkan secara bertahap sesuai kemampuan tubuh. Sekarang, untuk menjaga keseimbangan yang lebih baik, latihan berdiri dengan satu kaki sangat cocok dilakukan. Jangan lupa subscribe channel ini agar ayah bunda selalu mendapatkan info terbaru tentang latihan sehat yang mudah dilakukan di rumah.
Latihan berdiri dengan satu kaki fokus pada penguatan keseimbangan, yang sangat penting untuk menghindari jatuh. Ketika lansia berjalan, mereka harus mampu menjaga posisi tubuh stabil dengan bertumpu pada satu kaki saat melangkah. Latihan ini dilakukan dengan berdiri dekat dinding atau kursi sebagai penyangga. Angkat salah satu kaki dan tahan posisi berdiri dengan satu kaki selama 10 detik. Jika merasa terlalu sulit, boleh sambil berpegangan. Setelah itu, ganti kaki dan lakukan hal yang sama. Ulangi latihan ini 10 kali untuk tiap kaki. Dengan latihan ini, otot-otot inti dan kaki yang bertugas menjaga keseimbangan akan lebih kuat dan responsif. Ini sangat membantu lansia merasa lebih percaya diri saat berjalan. Jika sudah terbiasa dan seimbang mulai membaik, coba lakukan tanpa berpegangan agar kemampuan keseimbangan makin terasa. Namun, tetap utamakan keamanan dan hindari latihan di permukaan licin atau tidak rata. Setelah keseimbangan terasa, jangan lupa untuk menjaga kelenturan otot betis dengan peregangan yang satu ini supaya ayah bunda makin nyaman bergerak setiap hari. Peregangan betis sangat penting untuk menjaga kelenturan otot yang sering menegang akibat duduk terlalu lama atau kurang bergerak. Otot betis yang kaku dapat menghambat gerakan kaki dan membuat jalan menjadi tidak nyaman. Lansia dapat melakukan peregangan ini dengan berdiri menghadap dinding dan meletakkan tangan di dinding sebagai penopang. Langkahkan salah satu kaki ke belakang dengan tumit menempel lantai. Kemudian, tekuk kaki depan sedikit hingga terasa peregangan di otot betis kaki belakang. Tahan posisi ini selama 20-30 detik. Setelah itu, ganti kaki dan ulangi. Lakukan peregangan ini 3-5 kali untuk tiap kaki. Peregangan betis membantu mengurangi ketegangan otot, memperbaiki sirkulasi, dan mencegah cedera saat bergerak. Penting untuk melakukan gerakan ini secara perlahan dan tidak memaksakan otot. Jika terasa nyeri, segera hentikan dan konsultasikan dengan tenaga medis. Dengan otot betis yang lebih lentur, saatnya menguatkan otot pinggul dan paha lewat latihan mengangkat lutut yang penting untuk langkah kaki yang kuat dan terkoordinasi. Latihan mengangkat lutut sangat bermanfaat untuk memperkuat otot pinggul dan paha yang berperan besar dalam gerakan berjalan dan menjaga keseimbangan. Otot yang kuat di area ini membuat langkah lebih mantap dan mengurangi rasa pegal. Lansia dapat melakukan latihan ini dengan berdiri tegak sambil berpegangan pada kursi sebagai penyangga. Angkat lutut kanan ke atas setinggi pinggul dengan perlahan. Tahan posisi selama 3 detik agar otot benar-benar bekerja. Setelah itu, turunkan kaki secara perlahan. Lakukan gerakan yang sama untuk kaki kiri. Ulangi masing-masing Oktober 15 kali. Latihan ini juga melatih koordinasi dan keseimbangan tubuh, karena satu kaki akan menahan beban saat lutut yang lain diangkat. Untuk hasil terbaik, latihan ini harus dilakukan secara rutin dan dikombinasikan dengan latihan lain seperti jalan di tempat atau berdiri satu kaki. Langkah terakhir kita adalah latihan memutar pinggul untuk menjaga mobilitas sendi agar berjalan jadi lebih leluasa dan tanpa rasa sakit. Mobilitas pinggul yang baik sangat berpengaruh pada kemampuan berjalan lancar dan bebas rasa sakit. Latihan memutar pinggul membantu melenturkan sendi pinggul serta mengurangi kekakuan yang sering dialami lansia. Caranya, berdirilah dengan kaki selebar bahu, pegang kursi atau dinding agar tetap seimbang. Putar pinggul perlahan ke kanan dengan gerakan melingkar kecil. Rasakan peregangan pada sendi dan otot sekitar pinggul. Setelah 10 putaran ke kanan, lakukan putaran ke kiri sebanyak 10 kali. Latihan ini membantu memperbaiki kelenturan dan mengurangi nyeri saat berjalan atau duduk lama. Jika rutin dilakukan, akan membuat gerakan tubuh menjadi lebih bebas dan nyaman. Lakukan gerakan ini dengan perlahan dan kontrol agar otot tidak cedera.
Jika ada keluhan pada pinggul seperti nyeri hebat, konsultasikan dulu dengan dokter sebelum mencoba latihan ini. Dengan melakukan semua latihan ini secara rutin, ayah bunda akan merasakan perbedaan signifikan dalam kekuatan dan kelenturan tubuh, sehingga berjalan jadi lebih mudah dan aman. Jangan lupa terus jaga kesehatan dan semangat latihannya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Setelah kita membahas 10 latihan ringan yang mudah dilakukan di rumah, kini saatnya untuk memulai langkah kecil menuju perubahan besar dalam kualitas hidup lansia. Kesulitan berjalan memang menjadi tantangan yang tidak bisa dianggap remeh. Tapi dengan tekad dan konsistensi dalam berlatih, banyak hal positif yang bisa diraih. Latihan-latihan ini tidak hanya memperkuat otot dan meningkatkan keseimbangan, tetapi juga memberikan rasa percaya diri dan kemandirian yang sangat berharga. Penting untuk diingat bahwa proses pemulihan dan peningkatan mobilitas tidak terjadi dalam waktu singkat. Butuh kesabaran, ketekunan, dan tentu saja dukungan dari keluarga atau orang terdekat. Jangan ragu untuk selalu berkonsultasi dengan tenaga medis atau fisioterapis jika merasa ada kendala atau rasa sakit yang mengganggu selama latihan. Keselamatan dan kenyamanan harus menjadi prioritas utama. Selain berlatih secara rutin, pola hidup sehat seperti makan makanan bergizi, cukup istirahat, dan menjaga hidrasi juga sangat membantu mempercepat proses pemulihan dan menjaga kesehatan secara menyeluruh. Aktivitas fisik yang teratur akan membuat tubuh lebih bugar dan mencegah berbagai penyakit yang bisa memperparah kondisi kesulitan berjalan. Kami berharap latihan-latihan yang telah dibagikan ini bisa menjadi motivasi dan panduan praktis untuk ayah bunda dan orang tua tercinta, agar tetap aktif bergerak dan menikmati hari-hari dengan penuh energi. Ingat, setiap langkah kecil yang ayah bunda lakukan hari ini adalah investasi untuk kesehatan dan kebahagiaan di masa depan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga latihan ini membantu ayah bunda dan orang tua tetap sehat dan kuat berjalan. Jangan lupa untuk terus berlatih secara rutin. Dan kalau ayah bunda suka konten ini, tekan subscribe supaya gak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu.